Oke, Nanti sekarang Bang adalah Awi kalau saya buka data misalnya yang lebih rinci kalau dia nggak muncul di layar, nanti diingatkan iya iya oke oke Hmm. oke. ya bahwa datanya nggak muncul. Iya iya. Iya, kita live sekarang ya. Ya, semenjak Awi open itulah, open doa. Ya, dihitung lah di ini Nah, supaya ini. saya akan potong dari situ. Iya, terima kasih. Tiga, dua, satu, live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Uh, Kita bertemu kembali dalam acara rutin kita ya. Kajian Kristologi dalam pandangan Islam kekinian atau Islam modern. Yang kali ini kita sudah di pertemuan kelima kalau tidak salah, yang akan membahas tema tentang apakah hanya ada satu gospel sejak zaman Paulus. Tema ini menarik untuk kita bahas berkali-kali karena kita pun, saya sendiri orang Islam sangat awam dalam soal seperti itu ya. Ternyata ada banyak gospel dalam bahasa Inggris, atau orang di Indonesia ini mengatakan Alkitab, dalam bahasa Al-Qurannya itu Injil, yang banyak variannya. Ternyata setelah beberapa kajian belakang ini kita ikuti, ternyata banyak varian dan banyak yang disembunyikan daripada yang dipublikasikan oleh bapak-bapak gereja. Oke, langsung aja kita seperti biasa dimulai dari pemateri kita, Bang Iwan. Silakan Bang Iwan. Terima kasih Bang Awi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kajian kita sore hari ini dengan tema sebagaimana disampaikan oleh moderator, kita akan awali dengan sebuah ayat Al-Quran di dalam Al-Maidah 115 yang terjemahannya saya bacakan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Berangkat dari ayat Al-Maidah ayat 15 ini, maka kita perlu mengkaji kebenaran surat Al-Maidah ini ayat 15, bahwa banyak kebenaran atau dari isi Alkitab yang disembunyikan oleh ahli kitab dan banyak pula dibiarkan. Ya, sehingga ayat ini menjadi dasar kajian kita pada sore hari ini dengan tema apakah hanya satu gospel sejak zaman Paulus. Nah, tema ini tentu kita akan kaji ya di dalam kesempatan sore hari ini dengan menampilkan berbagai sumber dan beberapa eh, poin yang menjadi objek kajian kita pada sore hari ini. Ada 13 untuk membuktikan apakah hanya satu gospel pada era Paulus. Nah, tentu poin pertama, apakah ajaran Paulus ini sama dengan para murid asli di Yerusalem ketika itu? Yang kedua, jika Kristen awal sudah dikenal oleh murid asli Yesus, mengapa Paulus diseret dari bait suci? Ketiga, kita perlu mengetahui siapakah Paulus dengan kita membahas poin satu dan kedua. Keempat, adakah nama Paulus dalam daftar Matius sebagai 12 murid?
Kelima, apakah di zaman Paulus telah ada macam-macam gospel? Nah, ini tentu uraian daripada menjadi tema. Ya, kita akan lihat data-data secara data primer dari yang kita peroleh. Keenam, sejak kapan ada silang pendapat tentang Injil Paulus dan murid asli Yerusalem? Ketujuh, apakah silang pendapat pengajaran Paulus vs Petrus berlanjut sampai sekarang? Kedelapan, apa saja nama gospel yang berbeda yang dijumpai saat ini? Sembilan, manakah yang lebih tua dari gospel yang berbeda itu? Apakah yang dianggap kanon atau apokrif? Ya, kapan gospel gnostik ada? Yang ke-10. Yang ke-11, kapan kepastian adanya berlakunya gospel yang benar menurut gereja? 12, sejak kapan kitab perjanjian baru mulai dianggap resmi atau kanon? Terakhir, sampai kapan perdebatan tentang gospel atau Injil dalam tradisi Islam dan dogma gereja terjadi. Nah, 13 poin ini kita akan bahas pada kesempatan kajian kita pada sore hari ini. Kita mulai pada poin yang pertama, ya, apakah ajaran Paulus sama dengan para murid asli di Yerusalem pada saat itu? Maka kita akan membuka di catatan-catatan yang dari sumber kekristenan sendiri. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 21 kita akan perlihatkan bagaimana situasi perjumpaan Paulus ketika dia ke Yerusalem. Nah, kita akan buka data asli atau dari Alkitab Sabda agar lebih jelas sumber datanya sebagai berikut. Ya. Bisa kelihatan ya, Mawi, terbuka ini? Ya, ya, kelihatan. Lanjut. Ya. Ya, kita akan lihat mulai dari pertemuan Paulus, ya, Yakobus di Yerusalem. Nah, pada Kisah Rasul 21 ini, mari kita perhatikan seksama bagaimana kondisi orang-orang atau murid di Yerusalem ketika Paulus mendatangi mereka. Ya, mereka mengatakan pada Kisah Rasul 21 ayat 20. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah, lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Nah, kondisi waktu itu orang-orang Yahudi pasca Yesus tidak ada, mereka bukan meninggalkan hukum Taurat, tetapi mereka kembali rajin melaksanakan perintah-perintah Taurat, bukan menghilangkannya. Jadi di masa kunjungan Paulus ke Yerusalem ini, mereka di sana rajin memelihara hukum Taurat. Nah, siapa saja yang ada di Yerusalem ketika dijumpai oleh Paulus ini? Ya, di sana ada Yakobus, ya, di sana ada Yakobus. Keesokan harinya kami mengunjungi Yakobus. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa mereka di sana rajin memelihara hukum Taurat. Nah, selanjutnya para murid ini mengatakan kepada Paulus, tetapi mereka mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Mereka akan mendengar bahwa Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari, sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Jadi Paulus diminta oleh murid-murid ini untuk melakukan sesuai dengan hukum Taurat, ya, bersama di antara kami ada 4 orang yang bernajar, bahwa bawalah mereka bersama-sama engkau, lakukanlah pentahiran
dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Nah, ini mencukur rambut ini tentu adalah yang dilakukan para murid di Yerusalem. Maka semua orang tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Ya. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya sesudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari pencabulan. Nah, keputusan-keputusan ini tentu merupakan keputusan-keputusan murid-murid asli Yesus yang sampai hari ini tentu perlu kita ketahui berada di mana catatan-catatan ini. Ya, Injil sendiri itu artinya adalah pengkabaran atau berita yang disampaikan oleh murid-murid Yesus. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah ini dinyatakan murid-murid kepada Paulus? Ya, yang terjadi Paulus ditangkap. Ya, ketika masa 7 hari itu hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Yerusalem melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang Yahudi menentang bahasa ini dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini." Nah, ini menunjukkan orang-orang Yahudi di sana justru beribadah di dalam bait suci. Ya, belum ada ajaran-ajaran yang sama dengan orang Kristen saat ini ditemui ketika Paulus ke Yerusalem. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Ya, yang terjadi pada ayat 30, maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait suci Allah. Dan ketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Ya, sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia. Nah, Oke, pertanyaan coba di sini kayaknya tentu tidak jalan anunya, layarnya, gambarnya tidak berubah atau memang begitu? Tidak terlihat yang dibacakan tadi tidak terlihat. tidak terlihat ya. Ya, Oke. coba tidak muncul yang dibacakan. Sekarang muncul nggak? Belum. Belum. Ya, itu muncul ya, sudah muncul. Ya, Tapi saya masih buka datanya ini ya. Saya buka datanya, saya klik lagi. Ini muncul nggak ini? Sekarang kita di tidak muncul, tidak muncul. Masih layarnya masih sama di sini. oh ya. Coba di share-nya itu share layar, share screen desktop layar. Oke. Bukan share anu, bagikan layar aja langsung, bukan URL atau papan tulis. Oke, kita lanjutkan ya. Terkait Oke, coba lanjut. dengan Ya, ya, itu ini muncul ya. sudah bisa lihat ya. Ya, sudah bisa, sudah jalan layarnya ya. Oke. Jadi tadi pertemuan Paulus di Yerusalem, ya kita sudah lihat perbedaan antara Paulus dan muridnya di Yerusalem. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Ya, ketika itu Paulus di sana ditangkap, ya ini. Justru mereka dalam ayat 28 sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menyajiskan tempat suci ini." Nah, kita lihat ya kehadiran Paulus sana. Selanjutnya ayat 30.
maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan ketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan. Nah, ini tentu kaitan dengan tema kita hari ini. Murid-murid yang di sana ada Yakobus dan lain-lain, mereka melaksanakan perintah-perintah yang ada di hukum Taurat, yaitu beribadah di bait suci. Belum ditemukan satu tradisi yang hari ini dilakukan sesuai dengan pengajaran gospel versi daripada Paulus. Nah, kemudian di dalam ayat ini, ya ini satu pembuktian ya untuk keberadaan Paulus di Yerusalem bersama dengan murid-murid uh, Yesus di sana. Ya, selanjutnya di dalam peristiwa tersebut, maka kita perlu mengenal siapakah Paulus ini. Apakah dia merupakan warga Yerusalem, di mana para murid seperti Yakobus dan 12 murid lainnya berada, atau dia bukan warga Yerusalem. Nah, di dalam kisah para rasul, kita dapat menemukan riwayat atau informasi bagi kita bahwa di dalam kisah para rasul pasal 22 ayat 25 sampai 29, ya di sini nyatakan, tetapi ketika Paulus ditelantangkan untuk disesat, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesal seorang warga Rom, apalagi tanpa diadili. Nah, tentu di sini kita sudah dapat melihat bahwa ya Paulus mempertanyakan apakah boleh menyesal seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili. Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, lalu kepala pasukan katanya, apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Romawi. Nah, di sini sudah cukup memberikan informasi kita bahwa Paulus ini adalah warga negara Romawi yang ketika itu mengunjungi Yerusalem. Selanjutnya, kita perlu mengecek lagi data di dalam kitab yang saat ini, yang di dalam perjanjian baru, adakah nama Paulus dalam daftar Matius sebagai salah satu dari 12 murid yang dekat dengan Yesus. Ya, dalam Matius 10 ayat 2, inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, Andreas, Iwan, share saudaranya. screen-nya tidak muncul. Share screen-nya tidak bergerak ini. Layarnya masih yang tadi. Oh iya ya. Ya, ya, ya. Ya. Adakah nama Paulus dalam daftar Matius? Nah, dalam Matius 10 ayat 2, inilah nama ke-12 rasul. Itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Dan Yakobus dan anak Zebedius dan Yohanes, saudaranya. Ayat ketiga, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungkut cukai, Yakobus dan Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ya, jadi sahabat Yesus hanya 12 orang seperti ayat di atas. Tidak ada nama Paulus di sana. Nah, jadi ini sedikit membuka pemikiran kita bahwa mengapa tadi
Paulus di dalam Kisah Para Rasul itu bertentangan dengan eh, orang-orang di Yerusalem sehingga menangkap dia ya, karena dalam daftar Matius ini tidak ditemukan nama Paulus ya. Dalam Markus 3 ayat 13 sampai 9 ya, di sini Yesus mengisahkan tentang 12 muridnya yang ini. Jadi tidak ada Paulus yang terdaftar di dalam Kisah Matius ini. Kemudian selanjutnya, apakah ada Paulus menjadi sahabat Yesus? Ya, tentu tadi sudah dijelaskan ya di dalam Yohanes 15 9 sampai 17 juga, inilah sahabat-sahabat Yesus. Mengapa saya menyebut sahabat? Ya, karena di sini dijelaskan, ya, aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab kamu tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Ya, jadi ini 12 orang ini dari suku Israel ini, mereka adalah sahabat-sahabat Yesus yang senantiasa menjaga menjaga ajaran-ajaran yang mereka peroleh dari Yesus sendiri. Nah, kelima, apa perlu kita menggali secara eh, objektif ya terkait dengan di zaman Paulus ini, dengan berangkat adanya perbedaan pandangan terkait dengan eh, pengajaran Paulus ini ya berbeda dengan mereka di Yerusalem. Apakah di zaman Paulus telah ada macam-macam gospel ya atau Injil? Ya, kita buka dalam Galatia 1 dengan perikopnya hanya satu Injil. Di sini di Galatia 1 ayat 6 sampai dengan ayat 10 ya, kita baca beberapa paragrafnya. Aku heran kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Nah, di zaman Paulus ini sudah kita bisa melihat bahwa ada macam-macam Injil atau gospel yang sudah ada di zaman Paulus ini. Ya, sehingga Paulus mengatakan, ya, kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ya, yang sebenarnya menurut Paulus bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus ya. Di sini tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi kita membacakan Galatia 1 ini, hanya kita memberikan informasi bahwa di zaman Paulus ini, sesungguhnya telah ada Injil yang berbeda dengan yang dimiliki oleh Paulus. Dari mana Paulus mendapatkan Injil ini? Di sini kita dapat membaca di dalam ayat ke-11, tetapi aku menegaskan kepadamu, saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupnya. Nah, di sini jelas Paulus mengatakan dia juga menerima Injil dari Yesus Kristus. Sementara di dalam daftar murid-murid Yesus dalam Matius ini tidak ditemukan nama Paulus sebagai salah satu dari murid Yesus. Ini tentu menjadi pertanyaan kita juga. Nah, sehingga kita lanjutkan. Ya, di dalam
selanjutnya kita dapat membuka informasi selanjutnya sejak kapan ada silang pendapat tentang gospel Paulus dan murid asli di Yerusalem. Nah, kita dapat membuka di Kisah Rasul 15. Di sini ada suatu informasi, di sini ada silang pendapat di mana pada Kisah Rasul 15 ayat 1, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi di sini sunat itu adalah jalan keselamatan menurut uh, murid-murid di masa itu ya. Menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Mengapa disebut adat istiadat? Ya karena perintah dari Musa ini merupakan perintah yang wajib dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi atas perintah dari Tuhan di dalam hukum Taurat mereka. Ya. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan, membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta orang-orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai ke luar kota. Jadi di sini Paulus membantah tentang konsep ajaran tentang sunat ya, bahwa di sini katakan kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, mereka diantarkan dan seterusnya ya. Kemudian di sini setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Nah, ini orang-orang Yahudi Farisi saja yang telah percaya ketika itu kepada murid-murid lain mengatakan orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Jadi ini berlaku. Ya, jadi tidak seperti kebanyakan yang kita dengar bahwa eh, sunat itu tidak berlaku bagi non-Yahudi. Maka itu pendapat siapa? Apakah pendapat murid asli Yesus atau pendapat daripada Paulus? Nah, nanti kita akan sebentar kita akan bisa temukan ya. Di sini saja sudah bisa berikan bagaimana perbedaan pendapat ini. Maka bersidanglah rasul-rasul dan pendapat tua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya, berlangsunglah pertukaran pikiran mengenai soal itu. Maka di sini ya, perhatikan baik-baik ya. Saya kasih tanda yang jelas. Sini perhatikan baik-baik. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah mengenal hati manusia setelah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Nah, jadi di sini Petrus adalah kita melihat bahwa dia sejak semula Allah memilih dia ya dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutnya bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Nah, kita dapat menjumpai di beberapa kisah di dalam gospel ini ada juga pertentangan yang cukup uh, jelas antara Paulus dan Petrus. Maka sebagai Anda, sebagai orang yang mencari kebenaran tentu harus bisa berpikir siapakah yang lebih memiliki otoritas, apakah Paulus yang tidak ada daftar di dalam nama daftar murid Yesus dalam Matius tadi, atau Petrus. Bahkan kepada Petrus, di kisah lain, kepada Petrus diberikan kunci surga oleh Yesus. Artinya kepada Petrus inilah menjadi penyambung estafet, pemelihara amanah, penjaga kemurnian ajaran Yesus itu sendiri. Nah, sampai pada kisah atau poin yang keenam ini, tentu kita sudah bisa melihat bahwa di zaman Paulus ini sebetulnya sudah uh, terdapat pengajaran-pengajaran yang berbeda dengan
dengan Paulus. Artinya mereka yang di Yerusalem, bahkan Petrus, ini bertentangan dengan Paulus. Selanjutnya, ya, apakah silang pendapat Paulus PS Petrus ini berlanjut sampai sekarang? Nah, di sini tentu di dalam uh, banyak kisah, di sini kita dapat menemukan saat ini banyaknya Injil Gnostik. Ya, kita bisa buka datanya, bentar ya. Kita bisa buka data tentang Injil Gnostik ini. Akan kita juga mengenal apa yang dimaksud dengan Injil Gnostik ya. Kita akan buka. Apakah kita ya. Jadi Injil Gnostik ini merupakan juga termasuk Injil yang menurut pihak gereja ini adalah mengacu pada ajaran sesat yang aktif bergerak pada abad kedua Masehi, ya, yang tegas ditolak oleh gereja. Ya. Tapi kalau melihat daripada usia keberadaan Injil Gnostik ini, ya sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan keberadaan Injil-Injil yang mereka kanon atau dianggap resmi. Tetapi inilah yang menjadi pertanyaan perdebatan sepanjang masa, ya khususnya di antara gereja dan orang-orang Kristiani sendiri tentang manakah sebenarnya dogma-dogma yang benar, baik di dalam Injil yang dikanon atau yang dianggap gnostik atau apokrifa lain. Yang jelas Injil dikanon itu hanya berjumlah 4, sementara apokrifa dan gnostik banyaknya kurang lebih 41 kitab. Dan isinya sangat bertentangan dengan dogma-dogma yang berada di dalam Injil yang dikanon, yaitu 4 yang resmi digunakan oleh gereja saat ini. Nah, kita lihat di dalam Gnostik dalam Perjanjian Baru, di sini kita dapat menemukan penjelasan dari literasi Kristen sendiri bahwa kita baca ya, beberapa di antara kehidupan gereja di Korintus yang kurang memuaskan memantulkan istilah-istilah dan gagasan lain yang mempersoalkan pernikahan dan menyangkal kenyataan kebangkitan. Ya, hal-hal ini hanyalah berupa gejala-gejala, tidak merupakan suatu sistem, tapi memperlihatkan serata tempat sistem-sistem gnostik bertumbuh subur. Dan Paulus dalam menjawab mereka memakai perbendaharaan kata yang digunakan dalam gnostik dan membersihkannya. Juga Paulus merombak gagasan gnostik tentang suatu pleroma penuh atau kepenuhan makhluk-makhluk perantara dengan menyatakan bahwa seluruh pleroma adalah dalam Kristus. Jadi Paulus memusatkan seluruh pleroma itu hanya dalam Kristus. Nah, jadi disinilah kemenangan daripada dogma Paulus ini yang hari ini menjadi salah satu yang dikanon di dalam kitab gospel itu sendiri. Ya, selanjutnya kita kembali kepada materi kita terkait pada poin yang ketujuh ini, ya, tentang silang pendapat Paulus Petrus. Apakah berlanjut sampai dengan sekarang? Nah, tentu di sini kita dapat melihat berbagai perdebatan ya antara keberadaan Injil Gnostik ini, bahkan penemuan-penemuannya ya banyak ditemukan hingga
saat ini. Ya, Oke, sebentar dulu ya, 5 menit, Pak. Ya, oke, break sebentar dulu dulu. kita break Ya, dulu. iklan dulu. Kita iklan dulu ya, Bang Iwan, bahwa sudah sampai pada 7 poin yang dibahas. Dia kita sampaikan iklan dulu bahwa acara ini disiarkan secara live di channel penunggang di channel YouTube Penunggang Kuda Channel, Islamologi dan Kristologi, ISDN Studio, Ngaji Metal Channel, dan saluran online. Ya, tadi menarik ya, semoga kita sama tadi bisa menarik kesimpulan setiap poin yang disampaikan oleh pemateri kita terkait kristologi yang dibahas ini. Jadi jelas ya bahwa di sini melihat dari pemaparan singkat tadi bahwa pengaruh Paulus sangat kuat dalam peradaban kekristenan saat ini. Meskipun saat itu Paulus di zamannya masih hidup pun ditentang, karena ditentang oleh murid-murid Yesus yang asli. Bahkan dia ditangkap dan dihakimi karena telah menyebarkan suatu ajaran yang bertentangan dengan hukum Taurat. Padahal Yesus sendiri mengatakan datang untuk bukan menghilangkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Malah Paulus mengatakan, janganlah engkau bersunat. Nah, ini bahaya sekali memang ini ya. Tapi tidak apa-apa, itu kesimpulan pertama yang bisa saya ambil dari saya menyimak tadi ini. Ternyata tradisi kekristenan saat ini lebih kuat pengaruhnya Paulus daripada Yesus itu sendiri. Ya, dari poin-poin yang tadi kita dengarkan, mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian juga bisa menyimaknya dan mengambil kesimpulan yang positif dari ini. Mungkin Pak Agus ada yang ini yang paling menarik tadi, apakah Paulus sama dengan para murid asli Yerusalem? Ternyata tidak. Mengapa Paulus ditangkap? Ini poin yang utama sebenarnya yang saya garis bawahi tadi. Kenapa Paulus ditangkap di Yerusalem oleh ribuan Yahudi yang telah kembali pada hukum Taurat? Mungkin Pak Agus menyimak kah? Kalau ada yang mau ditambahkan? Ya, silakan Pak Agus. Ya, seperti kemarin kita membahas kemarin ya, bahwa kalau seandainya bahwa sunat itu dibatalkan, itu dibatalkan oleh Yesus ya, artinya ditiadakan oleh Yesus, sudah barang tentu ya, Paulus itu tidak dimasalahkan ketika mengkabarkan Injil kepada orang-orang yang tidak bersunat. Dan yang mempermasalahkan adalah para penatua, murid-muridnya yang senior, yang 12 murid itu yang mempermasalahkan tentang Paulus. Sehingga Paulus harus dituntut untuk melakukan pentahiran. Walaupun kalau di kisah para rasul itu disebutkan bahwa pada akhirnya dibolehkan, walaupun katanya hasil sidang itu dibolehkan dengan catatan. Namun pada akhirnya juga dalam catatan itu Paulus membiarkan juga tentang makanan-makanan penyembahan untuk berhala. Ya. Padahal dalam catatan itu jangan makan darah, jangan makan penyembahan yang makanan untuk penyembahan berhala, dan jangan makan bangkai kalau misalnya binatang yang mati tersekik gitu. Itu memang pada dalam perjalanannya itu kalau saya baca ini kan menurut pengamatan saya, bukan sebuah sebuah argumen yang mutlak ya, bisa dibantah. Baik dari pihak kekristenan silakan membantahnya.
Tapi dalam perjalanannya Paulus ini lebih banyak memberikan toleransi atau kemudahan untuk menggalang jemaat. Entah ada suara aneh. Entah karena Paulus mungkin berpikir susah sekali mengajak orang Yahudi untuk mengikuti ajaran Yesus, atau memang Paulus ini berbelok atau menyeberang ini justru karena motif tertentu gitu. Motif tertentu sehingga pada akhirnya dia mengatakan jangan mengikuti Injil-Injil lain gitu. Nah, kalau Injil-Injil lain, Injilnya Paulus itu yang mana sih? Saya rasa yang yang sinopsis saja hanya 4 kan. Yohanes, Lukas, Markus, Matius. Lah kemudian ketika Paulus mengatakan bahwa Injilku ini dari Yesus, itu nilai samanya di mana? Kalau Injil-Injilnya apa yang dibawa oleh murid-murid Yesus jelas berbeda dengan Paulus, karena Paulus sendiri meniadakan hukum Taurat atau membatalkan hukum Taurat, sementara Yesus itu meneguhkan dengan satu iota pun tidak akan lenyap sampai dunia ini tiada. Sampai dunia ini tiada artinya sepanjang manusia ini masih hidup, maka hukum Taurat tidak akan pernah terhapuskan. Nah, itu. Itu mungkin tambahan dari saya, Bang Awi. Nanti mungkin akan kita tambahin lagi. Ya. Iya, oke, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Gus. Ya, senada juga ya. Saya jadi setelah membaca ini kepikiran juga kok teman-teman Kristen ini mungkin tidak baca semua kisah ini padahal ya termasuk Injil-Injil lain itu loh, itu saya jadi pertanyaan juga sebenarnya itu. Injil-Injil lain, terus Injilnya Paulus ini Injil yang mana? Karena saya tahu Injil yang sekarang dibukukan, Gospel yang dibukukan sekarang yang jadi Bible itu di kanon di tahun 325 ya. Di kanon, terus banyak yang di apokrif. Yalah, mudah-mudahan di pembahasan berikutnya semakin jelas dan semakin detail dirincikan oleh Bang Iwan mengenai hal-hal tersebut ya. Oke, lanjut silakan Bang Iwan. Oke, baik ya. Jadi ke-8 ini sejak di zaman Paulus tadi jelas di dalam Galatia dan dalam Kisah Para Rasul kita dapat melihat ya pertentangan eh, Yesus Paulus dengan murid Yerusalem, dan Galatia ada Injil lain yang nyatakan Paulus. Nah, apa saja nama Injil yang berbeda yang dijumpai saat ini? Ya, apakah Injil-Injil ini adalah Injil yang abad-abad terakhir ini atau memang pada abad-abad yang hampir bersamaan dengan keberadaan abad kedua yang dahulu? Nah, kita bisa lihat juga di sini bahwa bisa lihat daftarnya ya, eh, apa saja Injil-Injil yang apokrif atau yang dilarang. Nah, di sini terdapat kurang lebih ada 41 Injil. Ya, Injil ini ya dilarang dibaca oleh gereja. Di sini ada Injil Dialog Sang Juru Selamat, Injil Andreas, Injil Apeles, ada Bardesenes, Injil Barnabas, Basilides, Kelahiran Maria. Ya, banyak sekali ya. Bahkan ada Injil orang-orang Ibrani di sini. Ya, tetapi ini dianggap tidak uh,
tidak kanon ya, atau tidak resmi untuk digunakan. Ini padahal banyak sekali. Ya, mengapa ini dilarang dibaca? Nah, tentu ini karena ini memiliki informasi yang sangat berbeda dengan apa yang di kanon itu sendiri. Nah, jadi kurang lebih ada 41 Injil Injil atau Gospel yang ada saat ini, dan ini menjadi pertanyaan apakah Injil atau Gospel ini yang dimaksud oleh Paulus yang sudah ada di zaman dia yang dilarang olehnya untuk jangan diikuti. Ya, padahal ini sangat penting untuk memperoleh kebenaran. Dan satu poin terkait dengan ini tentu adanya perbedaan tentang penyaliban seperti di dalam Injil Basilides di sana bahwa Yesus tidak disalib. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sudah poin ke-8. Kita akan lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya. Ya, manakah yang lebih tua dari Injil-Injil yang berbeda itu? Apakah kanon atau apokrif? Ya, di sini sebenarnya sudah dijelaskan tadi ya, bahwa ini dapat kita lacak menurut sumber daripada Serapan Pagi Biblika juga, bahwa ini hampir bersamaan sebenarnya dengan Injil yang di kanon itu. Ya, di sini juga dijelaskan ya bahwa pada hakikatnya kita dapat melacak pengakuan atas keempat Injil itu mulai dari zaman Irenaeus hingga abad kedua. Ya, jadi abad kedua. Ya, ini kurang lebih sebenarnya bersamaan. Sementara Injil di kanon itu bahkan pada abad-abad ketiga, keempat, kelima. Dan sampai saat itu masih terus terjadi perdebatan sehingga dilaksanakan konsili pada waktu-waktu yang berbeda untuk mencari ketetapan tentang kesamaan. Nah, kapan Injil Gnostik itu ada? Ya, ini juga tadi sudah dijelaskan, tetapi lebih jelas untuk pembanding dengan Injil yang di kanon tadi, ya. Di dalam penjelasan Sarapan Pagi Biblika, ya, Hasana Gnostik adalah kumpulan tulisan-tulisan, ya, kumpulan tulisan-tulisan dijilid dalam bahasa Koptik, ditemukan di Mesir, di perpustakaan, ya, Cenoboskian yang lebih dikenal di lokasi Naik Hamadi di tepi Sungai Nil di Mesir. Penemuan itu terjadi pada tahun 1945, kemudian baru pada tahun 1957 dikenal luas setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Perpustakaan itu berasal dari abad 3 sampai 4 Masehi. Nah, dan berisi tulisan-tulisan berpaham gnostik. Nah, menurut mereka berpaham gnostik ini, padahal ini jelas dari abad ketiga empat, ya. Dinyatakan sedang kita mengetahui bahwa paham gnostik baru berkembang sekitar abad 2 sampai 3 Masehi di Palestina. Nah, ini tentu tidak jauh berbeda dengan keberadaan Injil-Injil atau gospel yang di kanon tadi. Jadi disinilah makanya kita umat Islam dikatakan di dalam Al-Maidah tadi bahwa ada kitab-kitab yang disembunyikan oleh ahli kitab. Nah, maka kewajiban kita tentu umat Islam untuk membuka kebenaran-kebenaran yang sengaja disembunyikan oleh ahli kitab. Nah, ini sebenarnya silakan dibuka ya di ini sumber datanya. Nah, karena waktu terbatas, maka ini secara garis besar saja. Ya. Kapan kepastian adanya berlakunya Injil yang benar, ya menurut gereja? Ya, jadi ini linknya dia Serapan Pagi. Ya, kanon pertama adalah kanon Muratoria yang disusun pada tahun 170. Kanon Muratoria mencantumkan semua kitab Perjanjian Baru kecuali Ibrani, Yakobus dan 3 Yohanes. Nah, jadi di tahun ini tiga ini belum masuk ya.
Jadi baru beberapa kitab. Pada tahun 363 Konsili Laodikia menjelaskan bahwa hanya perjanjian lama berdasarkan dengan Apokrifa dan 27 kitab perjanjian baru yang dibaca di gereja. Konsili Hippo tahun 393 dan Konsili Carthage tahun 397. Ya, ini masih dalam proses pencarian manakah kitab yang benar-benar menjadi pedoman daripada gereja itu sendiri. Jadi kalau tadi dikatakan 41 Injil tadi adalah uh, Gnostik atau Apokrifa, ya sebenarnya Injil-Injil itu juga bersamaan waktunya ada, ya. Sehingga ya memang ini yang perlu kita bahas sampai sekarang ini masih terdapat banyak gospel-gospel yang telah ada sejak zaman Paulus, ya keberadaannya. Nah, mengapa tidak dihilangkan ya? Karena memang itu menjadi keyakinan umat ketika itu. Nah, tetapi karena pengaruh bangsa Romawi yang telah menganut agama atau ajaran versi gospel Paulus, maka tentu penyebarannya lebih cepat dibanding dengan gospel yang 41 ini. Ya, karena jelas ketika Yesus sudah tidak ada, maka Palestina otoritasnya di bawah kekuasaan Romawi. Ya, jadi Kristen pun belum tersebar ke seluruh penjuru bumi ini. Nah, bisa tersebar melalui kekuasaan Romawi ke bagian Eropa, Belanda, dan seterusnya. Ya, di dalam Ignatius dan Polikarpus, bukti lain sehubungan dengan diskusi awal tulisan-tulisan Paulus adalah dari Ignatius. Ya, dan Polikarpus keduanya menulis pada awal abad kedua sekitar tahun 117 Masehi. Nah, jadi yang menulis kembali tentang kisah Paulus ini berasal dari Ignatius dan Polikarpus. Ya, Ignatius menulis dari Smyrna ke jemaat di Efesus bahwa Paulus di dalam semua riwayatnya menyebut kamu dalam Kristus Yesus. Ya, di sini dijelaskan juga Irenaeus. Silakan dibuka linknya ini ya, link-linknya di Wikipedia. Perkembangan kanon Perjanjian Baru secara langsung merujuk semua daftar yang dimisikan berisi 4 Injil dalam karya utamanya berjudul Melawan Ajaran Sesat. Ya, Irenaeus mengecam beberapa kelompok Kristen yang menggunakan hanya satu Injil. Ya, jadi ada sekelompok Kristen yang waktu itu menggunakan Injil lain yang berbeda juga dengan Irenaeus ini, ya, seperti Marcionisme yang hanya menggunakan Injil Lukas versi Marcion, kaum Ebionit yang tampaknya menggunakan Injil Matius versi Aramik, ya, serta kelompok-kelompok yang menggunakan lebih dari 4 Injil seperti kaum Valentinian. Nah, ini kita bisa lihat bahwa perbedaan-perbedaan ini sudah ada sejak dahulu atau macam-macam gospel ini. Tetapi ya tadi otoritas kekuasaan Romawi ini begitu mempengaruhi sehingga apa yang di kanon ini itulah yang menyebar di bawah tentu otoritas kekuasaan bangsa Romawi dan negara-negara Eropa yang berkuasa ketika itu. Nah, sejak kapan kitab Perjanjian Baru mulai dianggap resmi? Nah, ini tentu di dalam informasi Wikipedia ini, perkembangan kanon Perjanjian Baru ini cukup menarik untuk dibaca ya, karena waktu, ya kita hanya mengambil beberapa dari penjelasannya ini ya. Ya, pada waktu itu, ya berdasarkan argumen-argumen yang dikemukakan Irenaeus untuk mendukung hanya 4 Injil asli. Beberapa penafsir menyimpulkan bahwa Injil rangkap 4 tersebut tentu masih merupakan suatu hal yang baru pada zamannya, melawan ajaran sesat menurutnya ya. Bagaimana 41 Injil bisa dianggap sesat yang oleh 4 Injil saja? Ya, ini menjadi pertanyaan, mencatat bahwa banyak umat Kristen yang menyimpang dari ajaran resmi hanya menggunakan satu Injil. Ya, jadi ketika itu banyak justru ajaran umat Kristen ketika itu tidak sama dengan
umat Kristen saat ini pada umumnya. Ya, saat ini menjadi sama dan banyak karena kita kembali bahwa otoritas kekuasaan Romawi waktu itu sangat mempengaruhi menyebarkan tersebarnya eh, Kristen saat ini, sehingga yang berbeda tadi jelas terkalahkan di dalam perkembangannya. Ya, ke-12. Ke-13, sampai kapan perdebatan tentang Injil dan dogma terjadi? Ya. Meskipun Kaisar Konstantin Agung mengundang semua uskup di Kekaisar Romawi yang kala itu berjumlah 1.800 orang, kira-kira 1.000 orang uskup di kawasan barat. Nah, bayangkan yang diundang pada konsili di Nisea ini mayoritas uskup di kawasan barat, sedangkan uskup 800-an di kawasan timur hanya sedikit. Nah, hanya sedikit yang datang memenuhi undangan dan jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Ini pun tidak diketahui secara pasti. Jadi konsili Indonesia ini didominasi oleh orang-orang gereja barat, orang-orang Romawi, Yunani yang memiliki pemahaman Injil ya seperti yang di konsep daripada Paulus itu. Nah, hasil hasil debat dalam konsili Nicea ini, ya di sini dapat kita baca hasil itu memaklumkan bahwa terutama dalam soal dogma, Sang Putra adalah Allah sejati, ya, sama kekalnya dengan Sang Bapa. Jadi sinilah penetapan bahwa Sang Putra adalah Allah sejati. Ya, padahal masih banyak pemahaman-pemahaman tentang akidah, tentang ketuhanan ini yang berbeda dengan Kristen pada masa itu. Tetapi ya memang karena kembali kepada tadi otoritas bangsa Romawi lebih berkuasa ketika itu dan menjadi pemeluk Kristen sebagaimana ajarannya seperti yang Injil dan di Kanon 4 ini, sehingga ini yang lebih dominan. Nah, kesimpulan, apakah Islam mendapat petunjuk tentang perbuatan ahli kitab terdahulu itu? Maka Allah telah menurunkan kitab-kitab sebelumnya dan terakhir adalah Al-Quran. Maka Al-Quran menjelaskan kepada kita dalam Al-Baqarah 2 ayat 9. Maka kesalahan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka berkata, maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat ditulis oleh tangan mereka sendiri dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang kerjakan. Ya, dalam Ali Imran ayat 3, 187, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan jangan kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit, amatlah buruk tukaran yang mereka terima. Oke, baik, terima kasih atas kajian kita sore hari ini, khusus kita di dalam room ini, kajian kristologi kita. Ternyata Injil-Injil yang berbeda itu ada sejak zaman Paulus dan saat ini kita masih dapat jumpai Injil yang berbeda itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai ya kajian 13 poin yang disampaikan Bang Ikhwan tadi. Jadi kepada para partisipan atau yang menyimak di YouTube, mudah-mudahan bisa mengambil poin dan menyimpulkan apa yang sudah disimak. Di sini pemateri tidak akan menyimpulkan apa-apa, cukup memaparkan. Sengaja kami kemas seperti itu agar tidak ada anggapan bahwa kami mengambil kesimpulan atau menyimpulkan sendiri atas apa yang kita baca. Di sini kami cuma membacakan, coba mengurai secara lebih detail apa yang tertulis di dalam kitab yang diimani oleh orang Kristen. Jadi tidak ada menyimpulkan, cukup menyampaikan bahwa seperti ini sebenarnya yang ada dengan data-data primer dan data-data yang bersebaran di internet. Jadi mungkin dari Bang Agus ada yang mau disampaikan? Saya akan tambahkan sedikit. Kalau kita melihat siapa Paulus ya, Paulus itu di dalam suratnya dia di Galatia itu mengutuk atau bukan mengutuk, menyatakan bahwa Barnabas ini masuk dalam
orang yang munafik gitu. Ya, jadi ini penting, artinya bahwa dikatakan bahwa Barnabas itu sebagai orang yang munafik. Ini di Galatia 2:13. Dan orang-orang Yahudi lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Nah, ini terjadi karena Barnabas ini tidak mau duduk bersama orang-orang yang tidak bersunat. Logikanya kan begini, Barnabas itu atau Yusuf Arimatia itu orang yang paling berjasa. Kalau saya lihat yang saya baca di dalam Bible, di dalam Gospel ini, Bible ini, dia berjasa salah satunya adalah ikut membantu menurunkan mayatnya Yesus ketika selesai penyaliban, itu atas lobinya Barnabas kepada tentara Romawi untuk bisa menurunkan mayat Yesus. Salah satu jasanya. Jadi boleh dibilang di kalangan penatua, di kalangan apostel, Barnabas ini adalah seorang yang paling dituakan atau sesepuh dari para apostel itu sendiri. Ya. Tetapi sementara Paulus pun boleh dibilang adalah murid, karena dalam pengkabarannya ke sana kemari itu didampingi oleh Barnabas, selalu didampingi. Tapi pada satu saat, pada akhirnya Paulus sendiri memusuhi Barnabas dengan mengatakannya bagian dari orang yang munafik. Masuk akal tidak? Kalau murid-muridnya Yesus sendiri atau apostel-apostel yang 12 ini sampai dibilang seorang munafik oleh seorang Paulus, ya, di mana Paulus ini bukan muridnya, bahkan Paulus ini adalah orang yang baru-baru masuk ke dalam jajaran para apostel, tapi apostel yang tidak langsung ketemu Yesus, tidak mengikuti Yesus. Ini apakah dia pura-pura atau tidak kita tidak tahu. Ya. Tetapi sepertinya terkesan bahwa ada misi tertentu Paulus masuk ke dalam jajaran apostel ini. Ya. Karena dari awalnya ini sudah mulai membuat keributan, yaitu dengan mengkabarkan atau memberitakan Injil kepada orang-orang tidak bersunat. Ya, yang itu sudah membuat kegemparan. Nah, kemudian pada akhirnya di Galatia 2:13 itu menyatakan bahwa murid yang katakan senior dari muridnya Yesus sendiri, yaitu Barnabas atau Yusuf Arimatia ini, sebagai orang yang munafik. Itu tambahan dari saya, Bang Awi. Jadi ini penting diketahui saja ya. Ini saya menguraikan dari apa yang tertulis saja, tidak menyimpulkan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, demikian ya pada para pemirsa kajian kita atau apa yang kita sebut program Kristologi di live Zoom ISDN Studio. Sampai juga pada akhir acara ya. Kebetulan di sini waktu Indonesia Tengah sudah masuk waktu maghrib, bagi sementara sholat maghrib karena beliau berada di daerah Sulawesi sana. Oke, saya rasa sedikit lagi saya memberikan kesimpulan pribadi ya, bahwa ternyata memang kekristenan saat ini lebih kuat pengaruhnya Paulus daripada murid-murid Yesus yang lainnya. Apalagi Yesus sangat jauh lah dari ajaran Yesus yang sebenarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini live-nya kita Waalaikumsalam. off.